Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalina Imadarti, guru SMK Kesatria Jakarta. Saya berstatus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, LPTK Universitas Negeri Medan. Berikut ini video PPL saya. Selamat menyaksikan. Nabila, ada Bu. Naisha, Bu. Kemana dia? Nanti di kelas ya. Rena, ada Bu. Risma, Rizky, ada Bu. Satya Fatir, Syamil, Yolanda, ada Bu. Oke, dari 16 siswa yang tidak hadir hanya Aisyah Azalea ya. Ya Bu. Islamidina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Syamil yang telah memimpin doa. Baik, kita jagoan terlebih dahulu untuk menambah semangat kita dalam belajar. Siap? Siap. SMK bisa. SMK hebat. Satria luar biasa. Ya, materi hari ini yaitu mengenai dokumen administrasi usaha. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya, kita kan sudah belajar materi di minggu lalu. Ayo, masih ingat gak? Materi apa kita di minggu lalu? Yang kalian membuat perencanaan apa sih? Perencanaan yang maju itu kebetulan kelompok katulis dewa. Nah, ini dia materi sebelumnya ya Nak, yaitu tentang peluang usaha dan perencanaan produk kreatif. Ayo, waktu itu belajarnya presentasi apa? Kopi susu. Kopi susu. Kopi susu. Kopi lihat ya. Tagline-nya boleh? Dengar? Seberapa banyak orang yang mendekatiku, tetap kau pilihanku. Bagus sekali. Kira-kira kamu mau menerapkan nggak? Mau menerapkan akan benar-benar berjualan, tidak hanya pilihanku. Bagus sekali. Kira-kira kamu mau menerapkan nggak? Mau menerapkan akan benar-benar berjualan, tidak hanya membuat proposalnya saja ya, tapi benar-benar diterapkan. Nanti kan ada prakteknya. Nah, ini
materi, sekilas materi minggu lalu tentang contoh perencanaan dari produk kreatif. Ya, dari mulai apa? Latar belakang jaringan bisnis, ide bisnis, dan cara penjualannya, lokasinya juga harus tahu di mana, layoutnya mau seperti apa, alat fasilitasnya pun harus tahu, bahan baku apalagi kan karena itu penting sekali ya. Kemudian cara pengolahan, perencanaan di sini, perencanaan pada merek dagang, logo dan tagline. Nah, yang sudah maju minggu lalu adalah kelompok khatulistiwa, di mana kalian membuat mereknya adalah kopi pilihan. Logonya juga tampilannya baik. Tagline-nya seberapa banyak orang yang mendekatimu tetap kopi pilihan. Dan perencanaan pada desain dan bahan kemasan. Jadi ini lebih ke packaging-nya ya, bentuknya seperti apa. Oke, KD atau kompetensi dasar yang akan dibahas pada pertemuan administrasi usaha dan lahap prosedur penulisan dokumen administrasi usaha. Kemudian ini 4.3 sebenarnya akan dipelajari di minggu depan atau pertemuan selanjutnya karena kita akan membuat suatu dokumen usaha. Nah, di tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat memahami dan menjelaskan gambaran umum tentang dokumen administrasi usaha dengan baik. Nah, mohon maaf, kita mendengarkan terlebih dahulu tayangan video. Kalian simak baik-baik. Nanti akan ada pertanyaan. Paham nak? Kita simak terlebih dahulu. Ini pengertian dari administrasi. Pernah mendengar kata-kata administrasi sebelumnya? Pernah. Yang bisa menjelaskan ke itu? Apa lainnya? Kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan pembagian kerja yang telah ditentukan dalam struktur organisasi dengan menyalahgunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Oke, berarti di administrasi ini berarti kan ada proses ya, kegiatan. Nah, kegiatan itu ada kerjasama. Kerjasama berarti melibatkan siapa? Apakah satu orang saja? Nah, kerjasamanya itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Berdasarkan apa di administrasi ini? Pembagian kerja. Jadi ada tugas dan wewenang yang akan diberikan, ada job desk-nya nanti ditentukan oleh struktur
daya, gunakan sumber daya yang ada. Untuk apa? Mencapai tujuan. Untuk mencapai Tujuan. Wah, secara efektif dan Efisien. Jadi ada kerjasamanya itu tidak dilakukan oleh sendiri, tapi dua orang atau lebih. Ada pembagian kerjanya, lalu mencapai suatu tujuan. Itulah administrasi. Sudah administrasinya, kemudian masuk lagi ke dokumennya. Ini udah ya kan kita pelajari pada hari ini. Dokumen administrasi usaha. Tadi pengertian dari administrasinya, sekarang dokumennya. Pernah melihat dokumen-dokumen administrasi nggak? Seperti misalnya, kamu pernah melihat sekeliling kamu di sekolah ini, nak? Sebelum kamu masuk sini, di sekolah, ketika kamu PPDB ya, masuk sekolah pendaftaran peserta didik baru, ada kelengkapan yang harus dipenuhi untuk persyaratan nggak? Sekolah. Banyak kan? Termasuk apa? Pasti kamu beli formulir. Formulir itu harus diisi. Lalu ada persyaratan lain nggak? Selain kamu menuliskan data diri di formulir tersebut, apalagi? Membawa persyaratan, misalkan entah itu KTP Bapak Ibu, terus ijazah SMP, itu kan berarti berkas-berkas kalian ya, berkas-berkas yang wajib dibawa berserta dengan formulir yang akan diberikan pula. Itulah dokumen administrasi. Karena kan memang melihat secara nyata gitu ya. Oh, itulah dokumen. Kemudian ini adalah pengertiannya. Pengertian si dokumen administrasi usaha, dia bisa bantu ibu, nah. Siapa nah? Oh, Davina. Apa dokumen itu? Kelengkapan dokumen serta proses pencatatan, penyimpanan, pendaftaran, dan pemenuhan standar-standar peraturan dalam pendirian usaha sehingga berusaha akan siap dalam menjalankan usaha untuk mencapai suatu tujuan. Kelengkapan dan dokumen administrasi usaha ini kelengkapan dokumen. Jadi kelengkapan yang seperti kalian PPDB ini, ada pencatatan, di situ ada penyimpanan, pendaftaran kan, pemenuhan standar peraturan. Nah, kalau ini belakangnya kan dokumen administrasi usaha. Berarti kalau kalian kan dokumen administrasi untuk memasuki pendaftaran sekolah. Kalau yang berhubungan dengan usaha berarti tambahannya adalah dalam pendirian usaha. Sehingga pengusaha akan siap dalam menjalankan usaha untuk mencapai suatu tujuan. Nanti yang akan dipelajari adalah formulir atau dokumen-dokumen yang memang berhubungan dengan administrasi usaha. Kita belajarnya produk kreatif kewirausahaan. Jadi seputar hubungan administrasi usaha. Gitu ya, nak. Nah, ini adalah fungsi, unsur, tujuan, dan manfaat administrasi. Ada fungsinya ada berapa di situ? 5. Ada rutin, analisis, teknis, interpersonal, dan manajerial. Kalau itu tuh biasa menyebutnya dengan praktik, ya. Ada di dalam bahan ajar yang akan ibu share ke kalian juga sudah lengkap. Nanti akan ibu berikan LKPD juga ke kalian ya, kan? Kemudian ini masuk unsur administrasi, biasanya ada P3, T2, K2, unsur administrasi. Di unsur administrasi ini ada berapa? Jumlahnya 8. ada pengorganisasian, pengelolaan, perwakilan, tata hubungan, tata usaha, kepegawaian, keuangan, dan manajemen. Jadi disingkatnya kalau mau lebih cepat gitu ya, P3, T2, K2, M, unsur administrasi. Nah, di dalam unsur administrasi ini ada 8 unsur. Oke, tujuannya untuk apa kita belajar administrasi ini? Agar pemilik usaha bisa
kedua, agar pengelola usaha bisa mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan perusahaan. Yang ketiga, agar pengelola usaha bisa merencanakan, mengembangkan, serta mengorganisasikan usaha dengan baik. Yang keempat, agar pengelola usaha bisa mengamankan kegiatan usaha dan perusahaan. Oke, pemilik usaha berarti dipentingkan di sini ada pemilik usaha jelas bisa memantau kegiatan dari perusahaannya. Lalu agar pengelola usaha, pemilik usaha bisa udah memantau, lalu dia mengevaluasi. Setelah itu bisa merencanakan, mengorganisasikan usahanya dengan baik dan mengamankan kegiatan usaha. Tadi tujuannya, sekarang manfaatnya. Manfaatnya apa? Adalah mengetahui jumlah keuntungan yang dihasilkan, menghindari risiko kerugian, sumber informasi untuk pengembangan bisnis, dan data penting untuk berinvestasi. ya jelas ya. Tadi berarti ada sedikit perbedaan antara tujuan dengan administrasi. Nah, ini sebentar ya. Ini ada dokumen administrasi yang pertama dipelajari di pertemuan hari ini, yaitu surat. Sebenarnya ada 3 nak. Ada surat, ada formulir, satu lagi laporan. Jadi ada 3 yang dibahas. Tapi untuk pertemuan sekarang, Ibu hanya membahas surat untuk usaha. Oke. Sebelum itu nak, ada lagi nih. Sabar ya. Sebentar. Kita melihat dulu LKPD. Boleh Ibu share dulu sebentar LKPD. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, boleh dibuka semuanya. Bentar ya. Awalnya kita Baik, kita masuk ke LKPD ya. Di LKPD ini ya, seperti yang minggu-minggu sebelumnya sudah Ibu berikan, setiap kali kita belajar kita membuka LKPD ya. Di LKPD ini ada ringkasan materi yang dipelajari. Setelah itu, di bawah ringkasan materi itu terdapat tugas ya. Tugasnya tugas 1 ya, tugas 1. Di dalam tugas 1 itu terdapat kasus mengenai materi administrasi. Biasanya kalau administrasi itu dilakukan secara manual atau tidak? Manual ya, tulis menggunakan mana? Dengan kertas. Ketika kamu datang ke sekolah harus melengkapi semua administrasi, kan yang dikasih apa? Tulis. Pakai apa? Kertas ya. Bahannya maksudnya paper, masih ada paper. Nah kalau sekarang itu kan zamannya berubah, semua serba online, apa-apa online. Sampai kita belajar juga pelajaran bisnis online, semua serba online dan paperless. Jadi penggunaan kertas itu lebih dikurangi. Nah di sini ada masalah administrasi usaha kecil dan mikro. Boleh dibaca oleh siapa? Azahra. Oke, silahkan Azahra. Di permasalahan administrasi usaha kecil dan mikro. Masalah administrasi seringkali dianggap sebagai masalah yang remeh-temeh, utamanya oleh wirausahawan yang baru saja merintis usahanya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa administrasi adalah bagian yang sangat penting dalam merintis, mengembangkan, dan memastikan usaha dalam keadaan stabil. Isu-isu seputar permodalan, investasi, dan penyelenggaraan usaha yang terpercaya selalu berkaitan dengan hal-hal administrasi. Isu-isu ini tidak hanya dialami oleh usaha skala menengah dan industri, namun juga terjadi pada usaha-usaha yang berada pada skala kecil
dan mikro. Sesungguhnya hal-hal yang berkaitan dengan administrasi sama pentingnya dengan pemasaran, penjualan, dan inovasi produk atau jasa. Kegiatan seperti pembuatan nota, pembukuan yang baik, rapi, dan valid sering luput dari perhatian pengusaha kecil dan mikro. Cara mengatasi masalah administrasi. Yang ke-1 ada memahami. Masalah administrasi pada usaha kecil dan mikro bisa diselesaikan dengan memberi pemahaman yang baik lewat kampanye dan pengenalan aplikasi. Usaha kecil dan mikro bisa mendapat gambaran yang jelas tentang apa itu administrasi usaha, bagaimana pengelolaannya, dan bagaimana memanfaatkannya. Yang kedua ada mencatat. Setelah usaha kecil dan mikro memahami pentingnya administrasi usaha, maka upaya untuk mengajak melakukan pencatatan bisa dilakukan. Penggunaan aplikasi buku kas sebagai alat untuk mencatat kegiatan-kegiatan dalam proses usaha bisa dilakukan bersamaan dengan jalannya usaha sehari-hari. Buku kas merupakan aplikasi keuangan usaha gratis yang telah dipercaya dan digunakan oleh lebih dari 5 juta pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang tersebar dari 750 kota di seluruh Indonesia. Kelebihan utamanya yaitu catat transaksi dan rekap otomatis, langsung tahu untung di tiap penjualan, terima dan kirim uang gratis gaya admin bank, mudah pantau performa bisnis, laporan keuangan otomatis, kirim invoice via WhatsApp atau SMS, tagih piutang via WhatsApp atau SMS, dan kelola stok barang otomatis. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu ucapkan kepada Az-Zahra yang telah membantu Ibu. Jadi di dalam kasus ini sebenarnya dibahas tentang apa sih? Masalah. Terdapat masalah tidak sih? Terdapat masalah tentang administrasi. Sebenarnya dianggapnya tuh remeh-temeh gitu ya. Administrasi apa sih? Cuma begitu aja. Padahal nggak begitu ya, Nak. Kalau kalian tahu betul tentang administrasi, dikelola itu dengan baik, pasti hasilnya juga akan akan sempurna ya. Jadi bukan remeh-temeh, apalagi itu untuk wira usahawan dalam merintis usaha. Kan Ibu balik lagi bilang di zaman sekarang ini ya, apapun serba online. Kan kalian tuh sekarang gini, ujiannya setiap selama pandemi yang sudah dilakukan oleh sekolah selama ujian itu kan sudah paperless ya. Semuanya kalian menggunakan aplikasi untuk ujian. Jadi tidak ada lagi yang namanya menggunakan kertas. Kita nggak lagi fotokopi ya. Terus kalian juga menggunakan smartphone semuanya atau ada yang menggunakan laptop. Jadi lebih mempermudah pekerjaan pastinya ya. Nah begitu juga dengan si administrasi ini. Kalau terjadi masalah seputar apapun yang berhubungan dengan administrasi, kalau ada yang mudah kenapa kita cari yang susah? Benar ya? Nah cara mengatasi si masalah administrasinya ini dengan menggunakan aplikasi. Kalau kita berwirausaha sekarang banyak loh aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan. Ya, kita download di mana biasanya di download? Di Play Store bisa, di App Store bisa. Kalau menggunakan iPhone dia pakai App Store. Kalau menggunakan Android dia pakainya Play Store. Nah, nama aplikasinya itu buku kas. Nanti akan Ibu tampilkan videonya apa sih aplikasi buku kas itu sebenarnya untuk mempermudah. Jadi mudah nggak sih kalian itu menggunakan aplikasi ini? Salah teman-teman, emang hobinya makan berpancok, kenapa nggak kita kembali mudik? Awalnya kita salah teman-teman, emang hobinya makan berpancok, kenapa nggak kita kembali mudik bisnis? Sumber dananya dari THR yang tulang negara mudik dan satu tahun tidak. Awalnya mengambil bukas itu, saya coba cari investor, saya masukin keywordnya paling atas itu bukas, saya coba. Karena saya orangnya agak sedikit mager, coba cari yang simple, penggunaannya gampang, detail juga. Jadi ya penggunaan bukas itu cukup bagus menurut saya. Sudah karena pembatasan berskala itu membuat pukulan telak. Kita coba untuk efisiensi lagi, kita cari yang lebih reasonable lagi di dalam
kita per hari itu rekor. Saya berharap sih ujian Python bisa jaya lagi, diteman dengan buku K11. Nah, sudah ada gambaran belum nak tentang aplikasi buku kas ini? Ini aplikasi yang mempermudah para wirausahawan untuk mencatat apa saja yang dia ini, kan ada cash flow ya, kalau ada pemasukan, pengeluarannya pasti ada kan? Ya, ada pemasukan, pengeluaran. Nah, pengeluarannya ini pasti kan beli bahan baku ya, belum lagi kita transportasi apa segala macam pasti dimasukkan ke dalam situ. Nah, kalau misalnya dia tidak ada aplikasi ini, itu akan lebih sulit bukan? Lebih sulit ya, lebih sulit kalian itu mencatat dan segala macam karena kan kita pembelian, kita lagi sibuk. Itu kan usahanya masih dipegang oleh sendiri ya, masih dipegang. Oh, silakan. Oke, tidak berlama-lama, langsung duduk. Dengarkan baik-baik ya. Oke, balik lagi. Dengan adanya aplikasi buku kas pasti akan lebih mempermudah para wirausahawan untuk menjalankan usahanya. Kita tidak berlama-lama, langsung saja kalian lihat, kalian diskusi. Di situ terdapat pertanyaan dari permasalahan yang ada. Berdasarkan artikel tersebut, lihat halaman yang habis ini. Yang mana Ibu? Ya, berdasarkan artikel tersebut diskusikanlah bersama teman sekelompok kalian mengenai pentingnya administrasi dalam kegiatan usaha. Setelah itu analisis kelebihan dan kekurangan pemanfaatan teknologi dalam administrasi. Silahkan boleh dikerjakan, tidak berlama-lama, nanti Ibu panggil perwakilan dari satu kelompok. Silahkan nak. Dimulai sekarang. Ya, coba diskusikan. Error, biasanya temannya apa yang tadi pelajari. Coba sini jauh. Oke, ada satu kelompok yang sudah boleh maju. Hebat sekali. Ini kelompok siapa yang belum perkenalan? Dari tadi jargon-jargon. Ayo. Siapa nih? Kelompok satu. Apa tuh? Lemes. Jangan lemes-lemes, jangan semangat ya. Kita kan tadi sudah berjargon ya. Ayo, kelompok dua. BPJS. BPJS apa nak? Barang. Oh ya, pas-pasan ya? Ya, budget pas-pasan. Budget pas-pasan. Jiwa sosial anak. Kelompok tiga. Katolisima. Warga Indonesia butuh uang. Semua orang pasti butuh uang ya. Oke, kita maju ke kelompok satu burung puyuh. Nah, kamu suka sama tadi? Pentingnya administrasi untuk usaha kita adalah untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai satu tujuan. Administrasi juga merupakan kegiatan sekelompok manusia melalui tahapan-tahapan yang teratur dan dipimpin secara efektif dan efisien dengan menggunakan sarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Dalam implementasinya, administrasi semakin berkembang dan mempunyai tugas-tugas yang biasa disebut sebagai fungsi. Secara umum, dapat dikatakan bahwa administrasi dapat terlaksana jika banyak orang berkepentingan yang melakukan administrasi itu sendiri. Hal ini diperlukan untuk mengatur pelaksanaan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Kuncinya adalah administrasi dapat dijalankan dengan baik jika semua orang yang terkait saling melakukan kerjasama sesuai dengan wewenang, tanggung jawab, dan cara-cara yang sesuai dengan tugasnya masing-masing. Oke, boleh Ibu tanya dulu? Nih, maaf ya. Boleh Ibu tanya, Nak? Ya, Bu. Oke, yang tadi kamu bahas bersama dengan teman-teman, ya, teman-teman sekelompok, ini kan tentang sebenarnya pentingnya administrasi. Dari bahasa yang kalimat yang tadi sudah kamu rangkum, bisa tidak secara sendiri itu? Administrasi itu untuk Keywordnya aja, ya. untuk membantu, untuk melayani, terus untuk mengarahkan dan mengatur sebuah kegiatan. Jadi itu administrasi Membantu pekerjaan, intinya pekerjaan menjadi lebih mudah, apalagi dengan menggunakan teknologi, ya, teknologi. Nah, salah satu yang Ibu kasih adalah si aplikasi Bukukas ini. Ini adalah salah satu aplikasi, padahal sebenarnya bukan hanya Bukukas, ya. Kalau kamu lihat di Play Store aplikasi untuk kegiatan administrasi usaha itu banyak sekali, Nah, Ibu ambil hanya satu saja. Dia tidak bisa membahas semua aplikasi, tidak, hanya satu saja. Nah, di aplikasi ini kelebihan kekurangannya ada nggak? ada pasti. Kelebihannya apa sih? Kelebihannya bisa membantu agak lebih mudah. Kalau kekurangan kadang kalau nggak ada internet nggak bisa. Kekurangannya karena kita kan menggunakan teknologi, ya. Apalagi kalau misalnya nih kita belajar sehari-hari, pandemi ya, waktu itu ada Zoom meeting, terkendala pasti kuotanya lah, jaringannya kurang baik, seperti itu. Oke, berarti sudah paham. Ada yang mau ditanyakan oleh kelompok 1 tidak? Tidak. Sudah jelas semuanya? Sudah. Boleh duduk, silakan. Terima kasih Davina, perwakilan dari kelompok 1. Tepuk tangan guru. Oke. Ada yang mau ditanyakan tidak, Nak? Aplikasi ini jelas mempermudah karena ini di zaman teknologi. Dengan adanya si aplikasi Bukukas ini mempermudah kegiatan seorang, apalagi dalam kegiatan berwirausaha. Dengan aplikasi ini kan jadi pencatatan yang berhubungan dengan keuangan, apalagi ya, berhubungan dengan keuangan, dia mau apa? Kegiatan sehari-hari ini pendapatannya berapa dalam satu hari, omset per hari, langsung dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut. Belum lagi dia ada pengeluaran dan pemasukan, pengeluaran apa saja yang dikeluarkan dicatat semua, jadi lebih mudah, praktis. Oke, kalian sudah maju. Kemudian ada soal, coba lihat, Nak. Ada soal di lembar kerja siswa, masih di dalam LKPD yang ada, ya. Ada lembar kerja siswa. Di situ terdapat 5 soal dan kalian kerjakan sekarang. Tentunya di grup sudah Ibu berikan bahan ajar atau modul yang bisa kalian pelajari. Bisa dilihat di situ, LKPD sudah ada di grup, kemudian modulnya sudah Ibu berikan juga. Itu sebagai panduan dalam menjawab soal-soal yang ada. Boleh soalnya dikerjakan sekarang, Ibu berikan waktu 10 menit. Oke. Silahkan kelompok 1, 2, 3, dan 4.
Siapa yang bisa perwakilan untuk menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini? Mana nak? Ini bisa dipegang. Jadi, pembelajaran administrasi yaitu kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih berdasarkan pembagian kerja yang telah ditentukan oleh organisasi dengan mendaya gunakan sumber daya. Sedangkan dokumen administrasi usaha itu kelengkapan dokumen serta proses pencatatan, penyimpanan, pendaftaran, dan pemenuhan standar-standar peraturan dalam pendirian usaha sehingga pengusaha akan siap dalam menjalankan usaha untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kesimpulannya, administrasi usaha adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap usaha kerja sama manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Sekian dari saya, sedang mohon maaf. Sabar. Ya, sekarang. Ini sepertinya mau terburu-buru ya. Iya. Mau ngapain sih? Oke, yang tadi dibahas, yang ibu lupa lagi. Maaf. Oke, yang tadi dibahas itu kan tentang dokumen administrasi usaha. Kita belajar mengenai administrasi itu pengertiannya apa, lalu dokumen itu apa, lalu dibahas oleh siapa? Fatil dari kelompok Cendrawasih. Cendrawasih ibu. Namanya ibu. Coba kalian hargai ya apa yang temannya sudah sampaikan. Jadi menjelaskan mengenai pengertian dari administrasi, lalu pengertian dari dokumen administrasi usaha. Lalu apa lagi tadi yang dipelajari? Fungsi dari administrasi, ada manfaat administrasi, tujuan dari administrasi, lalu unsur administrasi yang tadi bilang ada P3, T2, K2M, unsur administrasi. Ya, jadi lalu kita bahas juga diskusi yang ada di dalam LKPD ya Nak ya. Dan di dalam LKPD ini membahas permasalahan. Tadi kan materi-materinya sudah disampaikan. Kemudian ada permasalahan di dalam LKPD ini. Kemudian kalian diskusi dan ada teman kalian yang mempresentasikan, yaitu mengenai aplikasi UKAS atau kegiatan administrasi bisa dipermudah dengan adanya penggunaan aplikasi dalam teknologi ya. Jadinya dengan penggunaan aplikasi tersebut akan apa Nak? Akan mempermudah para wirausahawan dalam pencatatan administrasi. Ya, oke. Terima kasih banyak. Oke, untuk ya. Untuk materi pertemuan selanjutnya, ini kan kita tadi sudah bahas dokumen, fungsi, ya, unsur, tahap. Nah, ini minggu depan kita akan membahas mengenai dokumen-dokumen administrasi usaha. Yang pertama adalah surat. Membahas mengenai surat, terkenal sedikit, kemudian akan dibahas, akan kalian buat ya. Jadi kalian itu minggu depan membawa laptop untuk masing-masing kelompok. Jadi perwakilan aja Nak, kan ibu kondisinya ya, jangan tiduran lagi Nak, oke? Ya. Kalian itu tidak punya laptop satu persatu ya. Jadi boleh satu kelompok cukup satu laptop saja. Jadi masing-masing satu kelompok satu. Kemudian persiapkan untuk minggu depan pembuatan surat. Ya, suratnya adalah surat pesanan.
Nanti akan Ibu jelaskan sebentar, kalian buat dan kalian tampilkan di depan atau dipresentasikan. Yang sudah maju itu kelompok Buyung. kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, ya, kelompok 3 Sudah. ini 3 ya. Jadi kesimpulan, tapi Ibu sepertinya mau kelompok yang maju itu 2 dan 4. Nanti ada perwakilan ya, harus mau dan harus siap minggu depan untuk maju, oke? Ya, ada pertanyaan sampai sini nak untuk materi minggu depan sudah Ibu sampaikan? Iya, Bu. Sudah jelas semua materi yang Ibu sampaikan hari ini? Sudah jelas semuanya kelompok 1? Boleh jawaban lagi sebentar aja nak, kelompok 1. Jawaban. Kelompok 1. Buyung. Apa tuh? Kelompok 2. BPJS. Kelompok 3. Katolisisme. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Minggu depan jangan lupa untuk membawa laptop masing-masing kelompok. Oke, kita tutup dulu pertemuan hari ini. Jangan lupa ya nak dengan berdoa. Itu tugasnya nanti dikumpulkan minggu depan ya. Oke. Silakan Syamil. Oke, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih banyak Syamil dan terima kasih anak-anakku semua yang sudah mendengarkan dengan baik dan menyimak materi pembelajaran hari ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Ibu akhiri pertemuan kita hari